Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita legenda dengan judul Legenda Ratu Pantai Selatan. Oke, seperti biasa sebelum gue ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Di sebuah desa terpencil di pesisir selatan Jawa, legenda tentang Nyi Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Setiap bulan Suro, penduduk desa melakukan ritual khusus untuk menghormati Sang Ratu Laut yang diyakini sebagai penjaga kesejahteraan mereka. Namun, ada harga yang harus dibayar setiap tahun. Satu jiwa harus dipersembahkan sebagai tumbal untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi desa dari bencana. Ketika seorang pemuda bernama Arjuna pindah ke desa tersebut, ia tidak menyangka bahwa ia akan terlibat dalam misteri ini. Arjuna, seorang peneliti muda yang skeptis terhadap hal-hal mistis, tertarik pada cerita-cerita rakyat yang berkembang di desa. Dia ingin membuktikan bahwa semua ini hanyalah mitos belaka. Namun semakin dalam dia menyelidiki, semakin banyak kejadian aneh yang dialaminya. Malam-malam penuh teror, bisikan dari balik gelombang, dan penampakan sosok wanita bergaun hijau semakin menghantuinya. Saat bulan suram mendekat, Arjuna menyadari bahwa dia mungkin telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dia bayangkan. Sementara penduduk desa mulai curiga bahwa dialah yang dipilih sebagai tumbal berikutnya. Arjuna harus berlomba dengan waktu untuk mengungkap rahasia di balik legenda Nyi Ratu Kidul dan mencari cara untuk menyelamatkan dirinya dari takdir mengerikan yang menantinya. Di tepian pantai selatan Jawa, suara deburan ombak mengiringi senja yang perlahan menghilang di cakrawala. Angin laut berhembus kencang membawa aroma garam yang pekat dan dingin menusuk tulang. Di kejauhan, siluet sebuah desa kecil mulai tampak samar-samar, tersembunyi di balik bayangan perbukitan dan pepohonan yang lebat. Desa itu bernama Tanjung Seto, tampak tenang dan damai. Namun di balik ketenangannya tersimpan sebuah rahasia kelam yang telah bertahan selama berabad-abad. Setiap tahun di bulan Suro, sebuah ritual kuno dilakukan untuk menghormati Nyi Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan yang penuh teka-teki. Penduduk desa meyakini bahwa Sang Ratu menuntut tumbal sebagai syarat kesejahteraan dan perlindungan mereka. Tak ada yang berani melawan tradisi itu, karena mereka tahu harga dari ketidakpatuhan adalah malapetaka. Arjuna, seorang pemuda dengan semangat muda dan rasa ingin tahu yang tak terbendung, berdiri di tepi pantai, menatap ke arah laut yang berkilauan. Baginya, tempat ini adalah kesempatan untuk meneliti lebih dalam tentang budaya dan kepercayaan lokal, serta membuktikan bahwa segala cerita mistis yang dia dengar hanyalah mitos belaka. Namun saat malam mulai merambat dan kegelapan menyelimuti desa, Arjuna merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Sebuah firasat buruk mulai merayapi hatinya, namun dia mengabaikannya, tidak menyadari bahwa malam ini adalah permulaan dari mimpi buruk yang tak akan pernah dia lupakan. Arjuna berjalan menyusuri pantai, pasir basah terasa dingin di bawah kakinya. Angin yang tadinya hanya berbisik kini semakin kencang, seakan membawa suara-suara yang tidak bisa ia pahami. Matanya memandang jauh ke laut, di mana ombak tinggi bergulung-gulung menghantam batu karang dengan keras. Ada sesuatu yang aneh pada malam ini, pikir Arjuna, namun ia tidak bisa menempatkan jari pada apa yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tiba-tiba sebuah suara halus terdengar di telinganya. "Pulanglah, nak. Tempat ini bukan untukmu." Bisik suara itu lembut namun penuh peringatan.
Arjuna terkejut dan berbalik mencari asal suara tersebut. Namun tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Hanya ada kegelapan dan ombak yang berkilauan di bawah sinar bulan. Merasa ngeri, ia melangkah mundur. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan mendesak. Jangan melawan, jangan menantang. Mereka akan datang untukmu. Arjuna menahan nafas. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini hanya imajinasinya? Atau mungkin lelah setelah seharian berjalan-jalan di desa dan berbicara dengan penduduk setempat? Dia mencoba menenangkan pikirannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa suara itu hanyalah hasil dari kelelahan dan suasana misterius yang menyelimuti tempat ini. Namun saat ia memutuskan untuk kembali ke penginapan, sebuah bayangan hijau samar muncul di tengah laut, jauh dari garis pantai. Arjuna memincingkan mata mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu tampak seperti seorang wanita bergaun panjang yang melambai-lambai tertiup angin. Namun sebelum ia sempat memastikan, sosok itu menghilang begitu saja, seakan ditelan oleh lautan. Dengan rasa takut yang kini semakin mencengkeramnya, Arjuna mempercepat langkahnya kembali ke desa. Sepanjang perjalanan ia merasakan sepasang mata tak terlihat mengawasinya dari balik pepohonan dan ombak yang bergelora. Sesampainya di penginapan, Arjuna mengunci pintu kamarnya dengan rapat dan merapatkan jendela, berharap bisa mengusir perasaan tidak nyaman yang menghantuinya sejak tadi. Di dalam kamarnya yang sederhana, Arjuna duduk di tepi ranjang, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia membuka catatan yang selalu ia bawa, bermaksud untuk menulis pengalamannya malam itu. Namun tangannya gemetar. Pena yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Dia menatap pena itu. Teringat kata-kata penduduk desa yang selalu memperingatkan tentang bulan suro. Saat bulan suro tiba, jaga jarak dari laut. Ada kekuatan yang tidak bisa kita pahami, dan yang terbaik adalah menghormati tradisi, kata seorang tetua desa saat Arjuna pertama kali tiba. Pemuda itu mengabaikannya, menganggapnya sebagai tahayul belaka. Namun sekarang, entah kenapa kata-kata itu terasa lebih nyata dan menakutkan. Arjuna mencoba untuk tidur, namun suara ombak yang terus-menerus menghantam pantai dan bisikan halus yang terus terngiang di telinganya membuatnya terjaga sepanjang malam. Di luar, angin malam semakin kencang, membawa kabar tentang apa yang akan datang. Keesokan harinya, desa Tanjung Seto tampak lebih sunyi dari biasanya. Penduduk desa yang biasanya ramah dan terbuka kini tampak cemas dan gelisah. Tidak ada yang keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas, dan kebanyakan dari mereka menghindari berbicara terlalu banyak, seolah-olah takut pada sesuatu yang tak terlihat. Arjuna, meskipun kelelahan akibat kurang tidur, tetap memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya. Ia mengunjungi rumah tetua desa Pak Wiryo, seorang pria tua dengan wajah keriput yang dipenuhi oleh pengalaman hidup. Pak Wiryo adalah salah satu orang yang pertama kali menyambut Arjuna ketika ia tiba di desa ini. Dan Arjuna merasa bahwa pria ini mungkin memiliki jawaban atas apa yang ia alami semalam. Pak Wiryo menyambut Arjuna dengan tatapan penuh curiga, namun akhirnya mengajaknya masuk. Di dalam rumahnya yang sederhana, mereka duduk di atas tikar nyaman, dan Pak Wiryo mulai berbicara dengan suara pelan namun tegas. Anak muda, kau harus tahu bahwa ada alasan kenapa penduduk desa ini sangat memegang teguh tradisi, kata Pak Wiryo sambil menatap langsung ke mata Arjuna. Laut Selatan bukanlah tempat biasa. Nyi Ratu Kidul, sang penguasa laut, adalah entitas yang tidak bisa dianggap remeh. Setiap tahun pada bulan Suro, kami melakukan ritual untuk menghormatinya dan memastikan bahwa keseimbangan antara dunia kita dan dunia mereka tetap terjaga. Arjuna mengangguk, mencoba menunjukkan rasa hormat, meskipun dalam hatinya ia masih ragu. Saya mengerti Pak Wiryo, tapi apakah benar bahwa ada tumbal yang harus diberikan setiap tahun? Bukankah itu terlalu kejam? Pak Wiryo terdiam sejenak. Matanya berkabut oleh ingatan-ingatan masa lalu.
Kejam atau tidak, itu adalah kenyataan yang harus kami terima. Setiap tahun seseorang akan menghilang, dan biasanya itu terjadi tanpa banyak tanda-tanda. Kami percaya bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjaga kesejahteraan kami. Jika tumbal tidak diberikan, bencana datang, banjir, gempa, atau wabah penyakit. Arjuna merasa bulu kuduknya meremang. Apakah mungkin semua ini benar? Ataukah hanya sekedar cerita untuk menakut-nakuti orang luar? Namun ia tidak bisa mengabaikan pengalaman aneh yang dialaminya semalam. Lalu apa yang terjadi jika seorang hendak menolak atau mencoba menghentikan ritual ini? Tanya Arjuna, suaranya nyaris berbisik. Pak Wiryo menatapnya dengan pandangan tajam. Mereka akan menghadapi murka Nyi Ratu Kidul. Tidak ada yang bisa lari dari takdirnya, anak muda. Jika kau dipilih, kau tidak akan bisa menolak. Arjuna menelan ludah, merasa ketakutan mulai merayapi hatinya. Namun rasa ingin tahunya yang kuat mendorongnya untuk tetap mencari tahu lebih banyak. Apa ada cara untuk mengetahui siapa yang akan dipilih sebagai tumbal? Pak Wiryo menggeleng pelan. Itu adalah misteri yang hanya diketahui oleh Nyi Ratu Kidul sendiri. Namun ada tanda-tanda yang bisa kita perhatikan. Mimpi buruk, perasaan selalu diawasi, dan penampakan sosok wanita bergaun hijau. Jika kau mengalami salah satu dari tanda-tanda ini, berhati-hatilah. Kata-kata Pak Wiryo membuat jantung Arjuna berdetak lebih cepat. Semua tanda itu dia alami semalam, tapi dia tetap berusaha tenang. Apa yang harus saya lakukan jika tanda-tanda itu muncul? Pak Wiryo menatapnya dengan penuh rasa iba. Berdoalah, dan jangan pernah menantang kekuatan yang ada di Laut Selatan. Malam itu, desa Tanjung Seto tenggelam dalam kegelapan yang menakutkan. Langit berawan pekat menyembunyikan cahaya bulan dan bintang-bintang. Seolah-olah alam pun tak ingin menjadi saksi atas apa yang akan terjadi. Hanya suara ombak yang memecah kesunyian, bergulung-gulung dengan gemuruh yang semakin keras, seakan lautan sendiri pun bergejolak menanti. Di sebuah rumah kecil di pinggiran desa, seorang gadis muda bernama Fatimah duduk termenung di sudut kamar. Tubuhnya gemetar, matanya membelalak dalam ketakutan yang tidak bisa ia ungkapkan. Selama beberapa malam terakhir, ia dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Lautan luas yang gelap, sosok wanita bergaun hijau dengan mata penuh amarah, dan dirinya yang ditarik ke dalam pusaran air yang tak berujung. Fatimah tahu bahwa waktunya sudah dekat. Ia telah mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang di desa, menyadari bahwa ia mungkin akan menjadi tumbal tahun ini. Meskipun keluarganya berusaha menghiburnya, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, di dalam hatinya Fatimah tahu bahwa takdirnya sudah ditentukan. Malam ini ketakutannya mencapai puncaknya saat sekelompok tetua desa termasuk Pak Wiryo datang ke rumahnya. Mereka membawa sesajen berupa bunga, kemenyan, dan kain putih, yang semuanya adalah bagian dari ritual kuno yang harus dilakukan. Fatimah, anakku, kami datang untuk membawamu ke pantai, kata Pak Wiryo dengan suara yang bergetar. Meskipun ia sudah melakukan ritual ini berkali-kali, namun beban dan rasa bersalah tetap tak bisa hilang dari hatinya. Setiap kali ia harus membawa seorang gadis muda seperti Fatimah ke nasib yang mengerikan. Fatimah hanya bisa mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa melawan tidak akan ada gunanya. Dalam keheningan yang mencekam, ia berdiri dan mengikuti para tetua keluar dari rumahnya, meninggalkan keluarganya yang menangis terisak-isak di belakang. Mereka berjalan dalam barisan menuju pantai, di mana ombak semakin ganas menghantam batu karang. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma garam dan sesuatu yang lebih aneh, seperti bau busuk yang samar namun menusuk hidung.
Di pantai, sebuah altar sederhana telah didirikan dari batu-batu besar, dikelilingi oleh obor yang menyala redup, memberikan cahaya suram pada pemandangan yang mencekam itu. Fatimah berdiri di depan altar. Tubuhnya terasa kaku. Ia bisa merasakan tatapan tajam dari para tetua dan penduduk desa yang berdiri di sekitar pantai, menatapnya dengan perasaan campur aduk antara ketakutan, rasa bersalah dan harapan. Harapan bahwa dengan pengorbanannya desa ini akan dilindungi dari murka sang penguasa laut. Pak Wiryo melangkah maju memimpin doa-doa dalam bahasa kuno yang hanya dipahami oleh para tetua. Doa itu terdengar seperti nyanyian yang mendesak, penuh dengan permohonan agar Nyi Ratu Kidul menerima persembahan mereka dan memberikan perlindungan bagi desa. Ketika doa selesai, Pak Wiryo memberikan isyarat kepada Fatimah untuk mendekati tepi air. Dengan kaki yang gemetar, Fatimah melangkah maju. Air laut dingin menyentuh kakinya yang telanjang. Saat itu angin tiba-tiba berhenti dan laut menjadi tenang. Suara ombak menghilang, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Kemudian, tanpa peringatan, sosok hijau yang mengerikan muncul dari dalam air. Nyi Ratu Kidul, dengan gaun hijau yang melambai-lambai seperti alga laut, muncul dari kedalaman lautan. Matanya berkilauan dan cahaya yang tidak berasal dari dunia ini, menatap langsung ke arah Fatimah. Tidak ada yang berani bergerak atau bersuara. Mereka semua membeku dalam ketakutan sang ratu laut mendekat. Fatimah merasakan kekuatannya hilang. Tubuhnya seakan ditarik oleh daya tak terlihat menuju sosok miris tersebut. Dengan pandangan yang penuh kesedihan, ia memejamkan mata, pasrah pada nasib yang telah menantinya. Tepat ketika Fatimah mencapai batas antara dunia manusia dan dunia laut, Nyi Ratu Kidul mengulurkan tangan. Sentuhan dingin yang membekukan menyentuh kulit Fatimah, dan dalam sekejap, gadis itu menghilang ke dalam laut. Tidak ada suara, tidak ada jejak sekejap. Hanya lautan yang kembali bergejolak, seolah-olah apa yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk yang nyata. Penduduk desa dengan perasaan campur aduk antara lega dan kesedihan mulai kembali ke rumah mereka, meninggalkan pantai yang kini menjadi saksi dari pengorbanan yang mengerikan. Hanya Pak Wiryo yang tetap berdiri di tempatnya, memandangi laut yang perlahan kembali tenang. Dalam hati ia bertanya-tanya, sampai kapan tradisi ini harus dilanjutkan, dan berapa banyak lagi jiwa yang harus dikorbankan demi menjaga kesejahteraan desa ini. Namun ia tahu bahwa pertanyaan itu tidak akan pernah terjawab. Nyi Ratu Kidul adalah penguasa laut, dan selama mereka tinggal di pesisir ini, mereka tidak punya pilihan lain selain tunduk pada kehendaknya. Malam itu desa Tanjung Seto kembali diselimuti kegelapan yang menakutkan. Suasana mencekam merayap di setiap sudut desa, seolah-olah bayang-bayang kematian mengintai dari setiap arah. Para penduduk desa tak henti-hentinya berbisik tentang pengorbanan Fatimah. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan menunggu di balik keheningan malam ini. Di rumahnya yang sederhana, Pak Wiryo duduk termenung, tatapannya kosong. Sudah bertahun-tahun ia menjadi tetua desa, menyaksikan berbagai ritual dan pengorbanan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mimpi buruk yang menghantui malam-malamnya belakangan ini tidak bisa ia abaikan lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok Nyi Ratu Kidul mendekat, dengan tangan dingin yang melambai-lambai memanggil namanya. Namun malam ini bukan namanya yang dipanggil, melainkan nama yang paling ia cintai, Syarifah, istrinya. Syarifah, seorang wanita lembut dengan hati yang penuh kasih sayang, telah setia mendampingi Pak Wiryo selama puluhan tahun. Ia adalah penopang hidupnya, cahaya di tengah gelapnya kehidupan. Tapi malam ini, takdir yang kejam telah memilihnya sebagai tumbal berikutnya. Syarifah, Pak Wiryo berbisik lirih. Suaranya bergetar penuh emosi. Ia menggenggam tangan istrinya, mencoba menyalurkan kekuatan yang sebenarnya tak lagi ia miliki. Aku tak tahu harus berbuat apa. Syarifah menatap suaminya dengan mata yang tenang, meski di dalam hatinya bergemuruh rasa takut yang luar biasa.
Ia tahu bahwa apa yang akan terjadi tidak akan dapat dihindari. Mimpi-mimpi buruk yang menghantui-nya, tanda-tanda yang semakin jelas, dan bisikan-bisikan dari para tetua lain, semua mengarah pada satu kenyataan yang tak terbantahkan. Aku tahu, Wiryo, kita tidak bisa lari dari takdir ini, kata Syarifah dengan suara yang berusaha ia jaga tetap tegar. Namun di dalam suaranya ada kegetiran yang dalam, rasa sakit yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Pak Wiryo menarik nafas panjang, merasakan kepedihan yang menusuk hati. Tidak ada cara lain kecuali kita menyerahkan dirimu. Tapi aku tak bisa, Syarifah. Aku tak bisa melakukannya. Syarifah menggenggam tangan suaminya lebih erat. Air matanya menggenang di sudut matanya. Ini sudah menjadi bagian dari hidup kita, Wiryo. Kita tidak bisa melawan kehendak Nyi Ratu Kidul jika kita menolak. Bencana akan datang pada desa ini, pada orang-orang yang kita cintai. Pak Wiryo tahu bahwa istrinya benar, namun rasa bersalah dan ketakutan tetap menghantuinya. Bagaimana mungkin ia menyerahkan orang yang paling ia cintai kepada kekuatan gelap yang tak bisa ia lawan? Bagaimana mungkin ia yang telah memimpin desa ini selama bertahun-tahun kini harus menjadi orang yang paling menderita? Dengan langkah berat mereka berdua keluar dari rumah, diikuti oleh tatapan iba dari para tetangga yang berkumpul di luar. Tidak ada yang berani menentang keputusan ini, karena mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa. Namun mereka semua merasakan kesedihan yang mendalam, karena mereka juga tahu bahwa ini adalah pengorbanan yang paling besar yang pernah mereka lakukan. Di pantai, altar batu yang sama masih berdiri, kini dihiasi dengan bunga-bunga yang mulai kuyuh. Obor-obor dinyalakan, menciptakan bayangan yang menari-nari di atas ombak yang berkilauan. Suara laut yang sebelumnya tenang kini kembali bergemuruh, seakan-akan menyambut kedatangan sang pengorbanan. Syarifah berdiri di depan altar. Wajahnya pucat namun tetap penuh dengan keberanian. Ia menatap ke laut, memikirkan segala kenangan yang ia lalui bersama suaminya, segala kebahagiaan dan kesedihan yang mereka bagi, dan di dalam hatinya ia merasa damai meski tahu bahwa akhir hidupnya sudah sangat dekat. Pak Wiryo dengan tangan yang gemetar mulai melafalkan doa-doa kuno. Suaranya bergetar, penuh dengan rasa sakit dan kesedihan yang mendalam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati yang menusuk hatinya sendiri. Tiba-tiba ombak laut terbelah. Dari dalam air muncul Nyi Ratu Kidul, kali ini dengan penampilan yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Gaunnya yang hijau berkilauan dan bawah cahaya obor, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Ia melayang di atas air, mendekati Syarifah dengan gerakan yang anggun, namun penuh kekuatan yang mematikan. Syarifah, bisik Nyai Ratu Kidul, suaranya terdengar seperti angin yang dingin. Kau telah dipilih, mari ikutlah denganku ke dalam laut. Pak Wiryo merasakan dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia ingin berteriak, ingin melawan, namun tubuhnya terasa kaku, tak mampu bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat Syarifah dengan air mata yang mengalir melangkah maju ke arah Nyai Ratu Kidul. Saat tangan dingin sang ratu laut menyentuh Syarifah, wanita itu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun ia tetap tersenyum meskipun bibirnya bergetar. Aku akan selalu mencintaimu, Wiryo, ucapnya pelan, sebelum akhirnya tubuhnya menghilang ke dalam gelombang laut yang tiba-tiba bergolak hebat. Pak Wiryo jatuh berlutut di pasir, menangis tanpa suara, hatinya hancur berkeping-keping. Namun ia tahu bahwa pengorbanan ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi desa yang ia cintai. Angin malam berembus kencang membawa pergi nyawa istrinya, meninggalkan Pak Wiryo dalam kesepian yang paling dalam. Laut kembali tenang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Pak Wiryo dunia tidak akan pernah sama lagi. Ia telah kehilangan segalanya,
Dan meskipun desa ini selamat, ia tahu bahwa jiwa istrinya telah pergi untuk selama-lamanya. Waktu berlalu, dan desa Tanjung Seto mulai bangkit dari kesedihannya. Pengorbanan Syarifah membawa ketenangan pada desa laut kembali damai, dan hasil tangkapan ikan pun melimpah ruah. Namun bagi Pak Wiryo, hidup tak lagi sama. Setelah kehilangan istrinya, ia terjerumus dalam kesepian yang mendalam. Setiap sudut rumahnya terasa kosong tanpa kehadiran Syarifah, dan setiap hari terasa seperti bayangan yang suram. Namun takdir memiliki cara yang misterius dalam mengubah arah hidup seseorang. Di tengah kesedihannya, Pak Wiryo bertemu dengan dua wanita yang mengubah nasibnya, Zainab dan Najwa, dua janda muda yang kaya raya. Mereka adalah pemilik toko mebel terbesar di kota terdekat, dan kekayaan mereka terkenal di seluruh wilayah. Zainab, seorang wanita dengan kecantikan yang anggun dan sikap yang penuh pesona, menarik perhatian Pak Wiryo sejak pertama kali mereka bertemu. Najwa, di sisi lain, memiliki kepribadian yang lebih tenang, namun penuh dengan kecerdasan dan ketegasan yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Keduanya memiliki latar belakang yang misterius, namun daya tarik mereka begitu kuat, sehingga Pak Wiryo tak bisa menahan diri untuk jatuh hati. Mereka bertiga sering bertemu, berbagi cerita, dan secara perlahan hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekedar persahabatan. Pak Wiryo merasa hidupnya kembali berwarna, dan luka di hatinya perlahan sembuh dengan kehadiran Zainab dan Najwa di sisinya. Namun di balik kebahagiaan yang baru ditemukan, ada sesuatu yang tidak beres. Desa mulai mendengar bisikan-bisikan tentang cara Zainab dan Najwa mengelola bisnis mereka. Ada rumor gelap yang beredar bahwa keduanya sering melakukan pengorbanan terhadap para pekerja mereka, seperti sebuah ritual aneh yang menjaga keberuntungan dan kesuksesan toko mebel mereka. Pak Wiryo, meskipun awalnya tidak mempercayai rumor tersebut, mulai melihat tanda-tanda yang aneh. Beberapa kali ia mendengar para pekerja berbicara dengan nada ketakutan tentang peristiwa-peristiwa ganjil di toko mebel itu, tentang orang-orang yang tiba-tiba menghilang, tentang suara-suara aneh yang terdengar dalam hati, dan tentang ritual yang dilakukan oleh Zainab dan Najwa di ruang belakang toko mereka. Namun kebahagiaan yang ia rasakan membuatnya menutup mata terhadap kebenaran yang semakin jelas di depan matanya. Ia memilih untuk mengabaikan tanda-tanda tersebut, menikmati kebahagiaan yang kini dirasakannya bersama kedua wanita tersebut. Pada akhirnya Pak Wiryo menikahi Zainab dan Najwa, dan desa pun merayakan pernikahan yang mewah itu dengan penuh sukacita. Tetapi malam setelah pernikahan, Pak Wiryo bermimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat Syarifah berdiri di tepi pantai, memandangnya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Di belakangnya laut bergelora dan sosok Nyi Ratu Kidul muncul dari dalam air, melambai-lambai seolah-olah memanggilnya untuk kembali. Pak Wiryo terbangun dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Namun ketika ia melihat sekeliling, ia berada di dalam kamar yang indah dengan Zainab dan Najwa di sisinya. Mereka tersenyum. Wajah mereka bercahaya di bawah sinar bulan yang masuk melalui jendela. Tetapi ada sesuatu yang aneh dalam senyuman mereka, sesuatu yang dingin dan tak bisa dijelaskan. Seolah-olah mereka tahu sesuatu yang Pak Wiryo tak diketahui. Sejak malam itu hidup Pak Wiryo berubah menjadi mimpi buruk yang aneh. Setiap malam mimpi tentang Syarifah dan Nyi Roro Kidul semakin jelas, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan. Dan setiap hari Pak Wiryo semakin merasakan adanya rahasia gelap yang disembunyikan oleh kedua istrinya. Namun kebahagiaan yang ia rasakan membuatnya tetap bertahan. Hingga suatu malam saat ia terbangun di tengah malam, Pak Wiryo mendengar suara-suara aneh dari ruang bawah tanah. Dengan hati yang berdebar ia turun untuk menyelidiki, hanya untuk menemukan Zainab dan Najwa sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa ia percaya. Dengan mata kepala sendiri, mereka sedang mempersiapkan sebuah ritual aneh dengan lilin-lilin yang menyala dan gambar-gambar simbolis yang menghiasi dinding. Pak Wiryo terpaku, jantungnya berdegup kencang. Namun sebelum ia bereaksi, Zainab dan Najwa berbalik, menatapnya dengan senyuman yang penuh misteri. "Tenanglah Wiryo," kata Zainab dengan suara yang menenangkan, meskipun ada sesuatu yang menyeramkan di dalamnya. "Ini semua demi kebahagiaan kita bersama, dan demi melindungi desa ini, sama seperti yang kau lakukan selama ini," tambah Najwa, suaranya lembut namun berwibawa. Pak Wiryo ingin berteriak, ingin melarikan diri,
namun kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan ritual yang aneh dan menyeramkan itu berlangsung, dengan perasaan takut yang semakin membesar. Keesokan harinya Pak Wiryo kembali bangun di kamarnya, seolah-olah malam yang menyeramkan itu hanyalah mimpi buruk. Namun perasaan takut tidak hilang. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang gelap dan jahat yang mengintai di balik kebahagiaannya. Dan meskipun hidupnya kini dipenuhi dengan kekayaan dan kemewahan, serta ditemani oleh 2 istri yang cantik dan penuh kasih sayang, Pak Wiryo tahu bahwa kebahagiaan ini tidak seperti yang tampak di permukaan. Ada rahasia gelap yang menunggu untuk terungkap, sesuatu yang mungkin akan menghancurkan segalanya jika ia berani menggali terlalu dalam. Namun, Pak Wiryo memilih untuk tetap bertahan dalam kebahagiaan yang penuh dengan misteri ini. Meskipun bayangan Nyi Ratu Kidul dan Syarifah terus menghantuinya, mengingatkannya bahwa kebahagiaan sejati mungkin tidak pernah benar-benar ada. Desa Tanjung Seto yang tenang kembali dihebohkan oleh kedatangan seorang pemuda yang penuh tekad dan ambisi, Alwi. Seorang pria muda dengan wajah tampan dan sorot mata yang tajam tiba di desa itu dalam keadaan terpuruk. Utangnya menumpuk dan kehidupannya diambang kehancuran. Dalam keputusasaannya, ia mendengar tentang Pak Wiryo, seorang tetua desa yang kini hidup bahagia dengan 2 istri muda yang kaya raya. Dengan harapan bisa memperbaiki nasibnya, Alwi mencari Pak Wiryo. Dalam pikirannya, jika Pak Wiryo bisa hidup dalam kemewahan bersama Zainab dan Najwa, maka pasti ada cara untuk mencapai kekayaan yang sama apapun syaratnya. Pak Wiryo, meski terkejut oleh kedatangan Alwi, menyambutnya dengan ramah. Ia bisa merasakan ambisi dan rasa putus asa di dalam diri pemuda itu. Dan di balik tatapan lembutnya, Pak Wiryo bisa melihat kilatan yang mengikatnya pada dirinya sendiri di masa lalu. Namun yang tidak Alwi ketahui adalah bahwa rumah Pak Wiryo bukan hanya tempat kebahagiaan, melainkan juga sarang rahasia gelap yang tersembunyi di balik senyuman kedua istrinya. Zainab dan Najwa yang selama ini hidup dalam bayang-bayang misteri dan kekuatan gelap langsung tertarik pada Alwi. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu dan hasrat yang tersembunyi. Di mata mereka, Alwi adalah sesuatu yang baru, sebuah tantangan yang menarik. Pada awalnya hubungan antara Alwi dan kedua wanita itu terasa biasa saja. Mereka berbicara tentang bisnis, tentang kehidupan, dan tentang cara-cara untuk mendapatkan kekayaan. Namun seiring berjalannya waktu, percakapan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Zainab dan Najwa mulai memperlihatkan sisi lain dari diri mereka, sisi yang penuh godaan dan pesona yang mematikan. Alwi, yang awalnya hanya terfokus pada kekayaan, mulai terjebak dalam jaring asmara yang dipinta oleh kedua wanita tersebut. Setiap senyuman, setiap sentuhan dari Zainab dan Najwa membuat semakin terikat dalam hubungan yang berbahaya. Di balik keindahan dan kelembutan mereka ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang mengingatkan Alwi bahwa dirinya sedang bermain dengan api. Hubungan terlarang ini semakin intens, dan setiap malam yang dilalui bersama mereka membawa Alwi semakin dekat pada kehancuran. Zainab dan Najwa yang sebelumnya hanya menjadi objek kekagumannya, kini menjadi pusat dunianya. Namun Alwi tidak menyadari bahwa ia hanya pion dalam permainan mereka, sebuah permainan yang berujung pada maut. Suatu malam, di puncak hubungan mereka yang penuh dengan gairah, Alwi menemukan dirinya berada di tengah-tengah sebuah ritual yang aneh. Zainab dan Najwa yang biasa penuh cinta, kini menampilkan sisi mereka yang paling menyeramkan. Dalam ruangan yang remang-remang dengan lilin-lilin yang berkedip di sekeliling mereka, kedua wanita itu mengungkapkan niat sebenarnya. "Alwi," bisik Zainab dengan suara yang penuh gairah, namun mengandung ancaman yang tak terlihat. "Kau telah terlibat terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali sekarang." Najwa mendekat menyentuh wajah Alwi dengan lembut. "Kau telah diberikan kesempatan untuk merasakan kemewahan dan cinta. Namun semua itu datang dengan harga yang harus kau bayar." Alwi yang sebelumnya terlena dalam pesona mereka, kini merasakan ketakutan yang mencekam. Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Zainab dan Najwa saling bertukar pandang.
Lalu mereka tersenyum, senyuman yang dingin penuh dengan kebengisan yang tersembunyi di balik kecantikan mereka. "Kau akan menjadi tumbal berikutnya, Alwi," kata Zainab tanpa ragu. "Kau telah memberikan diri sepenuhnya kepada kami, dan sekarang saatnya kau membayar dengan nyawamu." Alwi mencoba melarikan diri, namun kekuatan aneh menahan tubuhnya. Ia bisa merasakan energi yang mengikatnya, membuatnya tak mampu bergerak. Perlahan kesadaran bahwa dirinya telah dijebak mulai meresap. Namun sudah terlambat. Dalam ritual yang menyeramkan itu, Zainab dan Najwa mempersembahkan Alwi kepada kekuatan gelap yang telah lama mereka layani. Dengan setiap kata yang mereka ucapkan, Alwi merasakan hidupnya menghilang sedikit demi sedikit, seperti pasir yang terhisap oleh gelombang laut. Dan pada akhirnya, dalam rasa sakit dan kegelapan yang melingkupinya, Alwi menyadari bahwa ambisinya untuk kekayaan telah membawanya kehancuran. Dalam detik-detik terakhir, ia melihat wajah Zainab dan Najwa yang penuh dengan senyuman kejam. Wajah-wajah yang kini menjadi bayangan terakhir yang ia lihat sebelum semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, tubuh Alwi ditemukan terdampar di tepi pantai, seolah-olah ia hanyalah korban dari keganasan Laut Selatan. Namun desa tahu bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan biasa. Itu adalah harga yang harus dibayar oleh mereka yang terlalu bermain-main dengan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Pak Wiryo, yang mengetahui segalanya namun memilih untuk tetap diam, hanya bisa menatap laut dengan perasaan campur aduk. Ia telah mendapatkan kebahagiaan yang ia inginkan, namun dengan harga yang tak terbayangkan. Dan kini, dengan Alwi yang telah tiada, ia sadar bahwa bayangan gelap akan terus menghantui hidupnya. Zainab dan Najwa yang berhasil mempertahankan kesuksesan mereka, kekuasaan mereka, kembali menjalani hidup mereka dengan senyuman penuh rahasia. Namun, di balik senyuman itu, mereka tahu bahwa cerita ini belum sepenuhnya berakhir, bahwa suatu hari nanti, bayaran yang lebih besar akan datang menagih mereka. Malam purnama telah tiba lagi di desa Tanjung Seto, dan dengan itu datanglah ritus yang gelap dan penuh rahasia. Dan Zainab dan Najwa, sejak pernikahannya dengan Pak Wiryo, kedua wanita itu telah menjalani kehidupan yang tampak sempurna di mata penduduk desa. Namun di balik kemewahan dan kebahagiaan yang mereka perlihatkan, tersembunyi sebuah ritual yang harus mereka jalani setiap bulan purnama. Pada malam bulan purnama, ketika langit terang benderang dan laut bersinar dengan pantulan cahaya bulan, Zainab dan Najwa harus memenuhi kewajiban yang telah mengikat mereka sejak lama. Sebagai syarat untuk menjaga kekayaan dan kekuatan yang mereka miliki, mereka diharuskan melakukan hubungan intim dengan seorang pria perjaka. Namun tidak sembarang perjaka, melainkan yang berasal dari luar desa. Desas-desus tentang ritual ini beredar di antara penduduk desa. Namun tak seorang pun berani membicarakannya dengan lantang. Mereka tahu bahwa siapapun yang berani mendekati kebenaran akan menghadapi nasib yang sama seperti Alwi, hilang tanpa jejak, ditelan oleh kekuatan gelap yang menguasai Laut Selatan. Malam itu, seorang pemuda dari desa lain datang, tertarik oleh keindahan Zainab dan Najwa. Ia tidak tahu apa yang menantinya, hanya tergoda oleh tawaran yang menggoda dan kesempatan untuk merasakan keindahan yang sulit dijelaskan. Setibanya di rumah besar milik Pak Wiryo, pemuda itu disambut dengan senyuman manis dari kedua wanita tersebut. Malam pun berlalu dengan penuh gairah. Zainab dan Najwa, dengan kecantikan yang mempesona dan keahlian mereka yang terlatih, mengikat pemuda itu dalam sebuah hubungan yang begitu intens hingga waktu terasa berhenti. Setiap gerakan, setiap sentuhan mereka seolah membawa pemuda itu ke puncak kenikmatan. Namun di balik itu, ia tidak menyadari bahwa dirinya sedang menuju kehancuran. 7 kali mereka melakukannya, dengan setiap kali membawa pemuda itu semakin dekat pada batas terakhir kekuatannya. Tubuhnya kehabisan tenaga, perlu membasahi seluruh tubuhnya. Dan di setiap akhir sesi, ia merasakan seolah-olah jiwanya terkuras sedikit demi sedikit. Di bawah sinar bulan purnama yang terang, Zainab dan Najwa tersenyum puas, sementara pemuda itu terbaring kelelahan, nyaris tak mampu bergerak. Namun malam itu belum berakhir. Setelah sesi ke-7, ketika pemuda itu merasa seluruh hidupnya telah habis ditumpahkan, sebuah gelombang aneh muncul dari arah laut. Ombak yang tenang tiba-tiba berubah menjadi ganas, seperti monster yang siap menelan mangsanya. Dalam sekejap mata, pemuda itu yang masih terbilang lemah
merasa dirinya terseret keluar dari rumah besar itu. Tanpa perlawanan ia ditelan oleh gelombang laut selatan yang menghantui, lenyap tanpa jejak di bawah sinar rembulan yang kini terlihat seperti menertawakannya. Zainab dan Najwa menyaksikan kepergiannya dengan wajah yang tenang, seolah-olah itu adalah bagian dari kehidupan mereka yang biasa. Keesokan paginya, hanya ada sisa-sisa ombak di tepi pantai. Tanpa tanda-tanda keberadaan pemuda itu, para penduduk desa yang berjalan melewati pantai hanya bisa berbisik, mengetahui bahwa satu lagi nyawa telah diambil oleh kekuatan gelap yang menguasai laut selatan. Mereka tidak pernah menemukan tubuhnya, dan hanya ada satu kesimpulan, pemuda itu telah menjadi korban dari ritual yang dilakukan oleh Zainab dan Najwa. Pak Wiryo yang mengetahui semua ini memilih untuk tetap diam. Ia tahu bahwa kehidupan yang ia jalani bersama kedua istrinya penuh dengan rahasia gelap. Namun ia merasa tak berdaya untuk mengubahnya setiap bulan purnama. Ia melihat Zainab dan Najwa bersiap-siap untuk ritual mereka, dan setiap kali ia hanya bisa berharap bahwa semuanya akan segera berakhir. Namun jauh di dalam hatinya, Pak Wiryo tahu bahwa selama ia tetap terikat dengan kedua wanita itu, ritual malam purnama ini akan terus berlanjut, membawa korban demi korban ke dalam pelukan maut yang tak terelakkan. Dan cerita pun selesai. Oke, ini sebuah cerita treat horor ya, edisi malam Jumat. Ya, cukup menarik, dimana di cerita itu terdapat mitos dan legenda yang sudah menyebar di tanah air kita lah. Entah itu benar atau tidaknya, Mas Nara juga nggak tahu. Ya, silakanlah berkomentar sendiri dan beri pendapat kalian sendiri tentang cerita legenda ini. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.